Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Yoga Perdana dengan NIM T241900091. Kali ini saya akan melakukan analisis data terkait pertumbuhan bagian pertama, yaitu adalah distribusi frekuensi panjang. Jadi ini merupakan data yang sudah diberikan oleh asisten, sehingga ini bisa kita olah datanya. Oke, yang pertama kita memerlukan yaitu adalah N atau jumlah data, lalu ada nilai maksimum, lalu ada nilai minimum, lalu ada jumlah kelas, lalu ada lebar kelas, lalu ada jarak kelas. Ini kita perlukan untuk mendapatkan untuk membuat nanti tabel distribusi frekuensi panjang. Jadi untuk melihat sebaran dari uh, ikannya, dari panjang dan bobot. Oke, ini dari panjang itu kita menggunakan fungsi count. Nah, ini kita blok datanya ada berapa, kita ambil dari nomor ikan. Oke, enter, dapat 140. Nah, selanjutnya mencari nilai maksimum dari data dengan rumus sama dengan max. Oke, kita blok panjangnya, dapat 140. Selanjutnya mencari nilai minimum dengan rumus min. Sama caranya, kita blok dari bawah. Nah, jumlah kelas itu memiliki rumus 1 ditambah 3,32 dikali log N. Oke, masukkan rumusnya 1 ditambah 3,32 dikali log N. Lalu tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya adalah lebar kelas, yaitu rumusnya wilayah. Dibagi jumlah kelas wilayah itu rumusnya maksimum dikurang minimum. Oke, berarti maksimum dikurang minimum dibagi oleh jumlah kelas. Oh, maaf, ada yang lupa. Di sini jumlah kelasnya kita bulatkan ke atas menjadi 9. Jadi nanti dibagi oleh 9 lebar kelasnya. Jadi ini maksimum kurang minimum. Oke, tutup kurung dibagi oleh jumlah kelas. Nah, ini dapat 8. Berarti kita kalau lebar kelas ini kita bulatkan ke bawah menjadi 8. Oke, jarak kelas. Oh, ada salah satu yang kurang, yaitu di sini ada NST atau nilai satuan terkecil. Ini nilainya 1. Oke, berarti sekarang jarak kelas itu merupakan rumusnya lebar kelas ditambah NST gitu. Di mana lebar kelas di sini kita bagi sudah dibulatkan ditambah NST-nya 1. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan dari jumlah kelas, lebar kelas, dan jarak kelas. Selanjutnya kita mencari membuat tabel sebaran gitu. Yang pertama ada DKB, SKB dulu, SKB, SKA atau selang kelas atas. Terus ini ada selang kelasnya. Lalu ada batas kelas bawah, batas kelas atas, batas kelas, XI, dan FI total. Oke. Selanjutnya kita mencari SKB. Nilai SKB itu atau selang kelas bawah itu merupakan minimum, data minimum ditambah jarak kelas. Oke, kita tulis pertama minimum 104. Berarti minimumnya 104 ditambah jarak kelas. Nah, ini jarak kelasnya kita string supaya nilainya tidak berubah. Oke, lagi. Ditambah jarak kelas, string, supaya tidak berubah. Oke, nah, ini karena ada jumlah kelasnya ada 9, berarti kita buat 9, ya, 9 ke bawah. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Selanjutnya SKA. SKA itu rumusnya SKB ditambah lebar kelas. Jadi SKB ditambah lebar kelas. Lebar kelasnya di string supaya tidak berubah nilainya. Oke. Langsung tarik ke bawah. Oke. Nah, ini SK kita buat rentangnya. Rumusnya sama dengan SKB dan sampai SKA. Oke, enter. Nah, selanjutnya BKB. BKB itu rumusnya sama dengan SKB dikurang setengah NST. Dikurang setengah. Oke, setengah kali NST. Oke, itu kurung. NST-nya, sorry. NST-nya jangan lupa di string. Supaya nilai tidak berubah. Belum, nggak bisa. Oh, salah. Kenapa masukin ini ke SKB ini kita masukin angka. Nah, oke. Nah, sudah benar. Selanjutnya kita, nah buat nilainya selanjutnya BKA. Rumusnya SKA ditambah setengah NST. SKA tambah setengah dikali NST. NST-nya di string. Oke, enter. Selanjutnya kita buat datanya. Oke, sekarang BK atau batas kelas. Oke, berarti BKB sampai BKA. Oke, ini enter. Kita klik 2 kali. Selanjutnya ada XI. XI ini rumusnya XI itu rumusnya SKA tambah SKB bagi 2. Oke, SKB. Oh, ini dalam oke, ini dalam kurung karena penjumlahan. SKB ditambah SKA itu kurung dibagi 2. Bentar. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah FI total. FI total. FI ini merupakan frekuensi. Jadi caranya kita blok ke bawah. Lalu kita tulis rumusnya sama dengan frekuensi, lalu kita pilih data panjang. Kita ambil semua. Oke.
Terus itu ketik koma, means array-nya adalah SA. Oke, setelah udah di blok ini, tutup kurung, selanjutnya Ctrl Shift Enter. Nah, jadi masuk semua datanya ke dalam. Oke, selanjutnya kita sudah memiliki data sebaran frekuensi DV, distribusi frekuensi panjang. Selanjutnya kita membuat histogram dari tabel tersebut. Oke, ini insert, kita ambil. Oke, selanjutnya kita masukkan datanya, select data. Oke, select data. Mana? Add. Nah, ini series value-nya. Kita masukkan FI total. Oke. Selanjutnya, horizontalnya kita masukkan SK. Oke. Nah, ini merupakan histogram dari DFP. Oke, ini selanjutnya, ini merupakan tabel distribusi frekuensi panjang yang sudah saya sesuaikan dengan format IPB mengenai histogram. Selanjutnya, setelah menganalisis distribusi frekuensi panjang, kita menganalisis hubungan panjang bobot. Oke, hubungan panjang bobot dimulai mencari sigma X sampai sigma X, sigma Y. Sigma X, bawahnya ada. Oke, sigma X, oke, sigma Y, oke, selanjutnya sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, selanjutnya ada sigma XY, oke, selanjutnya ada X bar, selanjutnya ada Y bar. Oke, ini sudah jadi apa saja yang kita perlukan untuk menganalisis hubungan panjang bobot. Sebelumnya, kita melakukan log L di sini yang nantinya kita jadikan sebagai X. L itu adalah panjang total, dan log W adalah bobot ikan. Rumusnya sama dengan log L. Oke, tutup kurung. Bentar. Oke, masukkan datanya. Ini pakai yang bobot ikan. Masukkan. Oke, kita buat 4 angka di belakang koma. Oke, sudah jadi. Nah, X ini mewakili dari log L. Berarti kalau sigma X berarti adalah jumlah dari seluruh nilai log L. Oke, rumus summary. Oke, ini blok. Oke, kalau Y berarti bobot. Sum. Oke. Nah, oke. Nah, X kuadrat kita menggunakan rumus sum SI. Karena X berarti kita menggunakan yang log L. Enter. Oke, sama. Ini Y berarti kita menggunakan rumus sum SI. Pakai log W. Oke. Selanjutnya adalah sigma XY. Ini kita pakai rumus sum product. Sum product. Kita ambil dulu X-nya atau log L-nya. Selanjutnya kita titik koma, log W. Oke. Tutup kurung. Setelah sudah, ini enter. Nah, X bar berarti rata-rata dari nilai X. Pakai rumus average. Log L. Oke. Y bar rata-rata dari rumus log W. Maksudnya data log W. Belum ditulis. Average. Sorry. Nah, oke, kita blok log W. Tutup kurung. Enter. Oke, N berarti jumlah data pakai rumus count. Harusnya ada 140. Sama. Oke, nah ini rumus B. Nah, rumus B ini cukup panjang, jadi sama dengan buka kurung XY. Sigma XY dikurang, buka kurung 2 kali, 1 per N, oke, tutup kurung kali, dikali, sigma X, sigma Y. Kali mana? Oh, ini sigma X, sigma Y. Oke, setelah itu, tutup kurung 2 kali, dibagi oleh sigma X kuadrat, oke, dikurang, buka kurung 2 kali, 1 per N, 1 per N, oke, tutup kurung kali,
dikali sigma X yang dikuadratkan. Kali buka kurung sigma X kuadratkan, tutup kurung 3 kali. Oke, ini nilai B, didapat 2,4246. Oke, selanjutnya adalah nilai A, yaitu sama dengan Y bar dikurang B dikali X. Oke, berarti sama dengan Y bar, buka kurung, Y bar, oke, dikurang B dikali X bar. B dikali X bar. Oke, terkurung 2 kali. Enter. Nah, didapat A-nya sekian. Karena nilai A ini belum diantilog, dan kita perlu antilog supaya nilainya tidak negatif. Antilog A. Untuk antilog A, kita dengan cara 10 dipangkat oleh A. Oke. Nah, ini hasilnya dari antilog A-nya. Kita buat angka dalam koma. Oke, jadi 0,002 merupakan antilog dari A. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan hal-hal yang kita perlukan untuk analisis panjang bobot, di mana rumus hubungan panjang bobot yaitu W sama dengan A dikali L pangkat B. A dikali L pangkat B. Oke, berarti kita punya A-nya 0,002 yang sudah diantilog, L pangkat B-nya 2,424. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan dari W. Selanjutnya kita membuat tabel sidik logam. Tabel sidik logam. Nah, ini meliputi SK, BB, BK, KT, F-hit, F-hit, dan F-tabel. Oke, selanjutnya di sini ada R, lalu ada S, ya. Nah, terus ada T. Oke, DB, DBR, ini bacanya DB, terus ini R, berarti DBR, DBR itu nilainya 1. DBS itu sama dengan N dikurang 2. N dikurang 2, itu DBS. Nah, kalau DBT itu sama dengan N kurang 1. Oke, selanjutnya yaitu kita mencari JKR. JKR itu rumusnya sama dengan B dikali, buka kurung 2 kali, ya. Terus ada sigma XY, dikali sigma XY, lalu dikurang, buka kurung 2 kali lagi, 1 per N, 1 per, oke, tutup kurung, dikali, paling kurang. Oke, benar, 1 per N dikali sigma X, sigma Y. Sigma X dikali sigma Y. Tutup kurung 3 kali. 1, 2, 3. Oke, ini adalah nilai dari JKR. Kita buat nanti deh. Selanjutnya ada JKT. JKT itu rumusnya sigma Y kuadrat dikurang 1 per N dikali sigma Y dikuadratkan. Oke, mulai aja. Sama dengan sigma Y kuadrat dikurang, buka kurung 2 kali, 1 per N, 1 per N, tutup kurung kali, dikali, oke, buka kurung, dikali oleh sigma Y yang dikuadratkan. Tutup kurung 2 kali. Oke, nah ini adalah nilai dari JKR dan JKT. Selanjutnya nilai JKS itu merupakan JKT dikurang JKR. JKT dikurang JKR. Oke, kita buat 4 angka belakang koma. Oke, selanjutnya kita hitung KT. KT itu rumusnya KTR ya, maksudnya. KTR itu rumusnya JKR dibagi DBR. JKR dibagi DBR. Oke, teman-teman. Nah, nilai sama. Selanjutnya kita KTS. KTS itu nilai JKS dibagi DBS. JKS dibagi DBS. Oke. Selanjutnya kita masuk ke F-hitung. F-hitung itu nilainya KTR dibagi dengan KTS. Dengan KTS. Nah, selanjutnya kita masuk ke F-tabel. Ada tipe di sini. Oke, F-tabel itu rumusnya sama dengan pin P. Pin P. Kita masukkan. Lalu probability-nya 0,05. Kita masukkan DBR, DBR, dan DBS. Oke. Enter. Nah, kita sudah mendapatkan semua dari tabel sidik logam. Dari tabel sidik logam ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel. F-hitung lebih besar nilainya dari F-tabel. Sehingga ini adalah gagal tolak H0 dan atau prima H1. Sehingga ini bisa disebut panjang mempengaruhi bobot. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji T untuk menentukan apakah polanya yaitu isometrik atau
allometric. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji T. Yang kita perlukan pertama kali yaitu adalah SB1 kuadrat, di mana rumusnya SB1 kuadrat itu adalah KTS dibagi sigma X kuadrat dikurang 1/n dikali sigma X yang dikuadratkan. Oke, langsung saja, berarti sama dengan KTS dibagi buka kurung X kuadrat, sigma X kuadrat, oke. Terus ini dikurang, buka kurung 2 kali, 1/n, 1/n, kita kurang sekali, dikali sigma X yang dikuadratkan. Berarti buka kurung, sigma X, tutup kurung, belum tutup kurung, dikuadratkan dulu, baru tutup kurung 3 kali. Oke, ini merupakan nilai SB1 kuadrat. Nah, untuk mencari nilai SB berarti menggunakan rumus square root atau SQRT dari SB1 kuadrat. Tutup kurung, enter. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari SB1 dan SB. Untuk T hitung, kita mencari dengan absolut atau mutlak ya, mutlak dari B1 kurang 3, B maksudnya B kurang, oh kok ditulis, nah B dikurang 3, tutup kurung, dibagi SB, tutup kurung. Oke. Nah, ini nilai dari T hitung. Untuk T tabel, kita menggunakan rumus sin P, ini probability-nya kita masukkan 0,05 dikali dengan dikali titik koma dengan DBS. Ini kita tutup kurung, enter. Nah, ini kita sudah mendapatkan untuk uji T. Selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa, nah ini T hitung, T hit lebih besar daripada T tabel, sehingga ini sifatnya adalah allometric. Nah, kita lihat lagi ke atas bahwa B-nya itu tidak sama dengan 3, berarti dia gagal tolak H0 dan prima H1 ini ya. Sesuai dengan F hitung tadi, kita dapat B-nya 2,4246, berarti B itu kurang dari 3. Dimana kalau B itu kurang dari 3 berarti disebut allometric negatif. Kalau allometric negatif berarti pertumbuhan panjang lebih dominan daripada pertumbuhan bobot. Oke, ini kita sudah dapat untuk uji T. Sekarang kita akan membuat grafik hubungan panjang dan bobot. Kita insert, terus ini scatter, pilih yang scatter, oke, kita tarik dulu ke bawah, dulu, oke, terus kita masukkan datanya. Add, di bagian X kita memasukkan nilai dari panjang total ke bawah, dan di Y kita memasukkan nilai bobot. Oke, terus itu oke, dan oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan dari hubungan panjang dan bobot. Selanjutnya ini kita akan ubah menjadi standar IPB. Nah, berikut merupakan diagram dari hubungan panjang bobot yang sudah disesuaikan dengan ketentuan dari IPB. Selanjutnya, ini sudah ditambahkan juga hubungan regresi dari hubungan panjang bobot, lalu ditambahkan jumlah datanya, yaitu ada 140. Oke, setelah selesai di sini, selanjutnya kita akan menganalisis faktor kondisi atau FA. Untuk menganalisis faktor kondisi, kita perlu membuat sheet baru karena bentuk tabel nanti berbeda. Kita yang pertama, copy datanya semuanya, sampai jenis kelamin. Dan sini factor value. Ini. Nah, yang perlu di value itu adalah ini kita ambil SKB, SK sampai SK dan juga XI. Kita pindahkan di sini. Ini factor value. Ya, XI-nya. Maksud saya FI atau frekuensi. Kita akan pindahkan frekuensinya. Oke. Nanti ini frekuensi. Kita factor value juga. Ini kita pindahkan juga nilai A dan B. A dan nilai D. Kita copy juga nilai A ini yang belum di unlock. Nah, paste. Dan juga yang sudah di unlock. Kita paste. Selanjutnya nilai D. Ini kita paste juga. Oke. Nah, selanjutnya setelah saya sudah memindahkan data yang perlu kita gunakan, selanjutnya kita menambah faktor kondisi di sini. Faktor kondisi. Oke.
setelah kita menambahkan tabel faktor kondisi, kita memasukkan nilai faktor kondisi sesuai dengan pola pertumbuhan dari ikan tersebut. Karena tadi pola pertumbuhannya alometrik, dan alometrik berarti kita menggunakan rumus FK sama dengan W dibagi A L pangkat B. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan buka kurung buka kurung W maksud saya, terus dibagi oleh buka kurung AL pangkat B. Berarti ini A. Nah, ini untuk supaya nggak berubah di string ya nilainya. A dikali L dikali L dipangkat dengan B. Nah, B-nya juga di string supaya nilai B-nya tidak berubah. Oh, salah saya. Yang dimasukkan adalah nilai A yang sudah diambil. Nah, ini terus L-nya dipangkat dengan B. B-nya juga di string. Oke, nah, itu tutup kurung 2 kali dan enter. Oke, kita sudah mendapatkan nilai faktor kondisi. Selanjutnya kita klik 2 kali untuk memperoleh semua data, lalu kita tambahkan semua angka di belakang koma. Nah, baik, ini sudah kita dapatkan nilai faktor kondisi. Selanjutnya kita harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Kenapa? Karena kita akan mencari FK rataan di sini, dan ini berdasarkan dari selang kelas yang ada. Dan juga ini adalah standar deviasi. Nah, untuk mencari FK rataan dari selang kelas 104 sampai 112, berarti kita harus mengurutkan data ini dari yang terkecil, supaya kita bisa melihat selang kelasnya ada berapa, dari selang kelas 104 sampai 112. Ini kita blok semua ke bawah, kita sort and filter. Ini ada custom sort, nah ini ada sort by panjang total. Kita pilih panjang total, dan ini pastikan dari smallest to largest, atau dari yang terkecil ke terbesar. Itu kita klik OK. Nah, data sudah urut ya, dari yang 104, yang paling kecil, sampai yang paling bawah pasti adalah nilai maksimum gitu. Selanjutnya kita akan mencari FK rataan. Sebelum mencari FK rataan, kita harus supaya mudah, kita harus memberikan tanda gitu, dari misalnya SK 104 112, berarti kita akan menandakan data yang masuk dalam selang kelas tersebut. Nah, beri warna apapun itu untuk membedakan ini 113 sampai 121, berarti 115 termasuk, 121, 122 nggak masuk berarti di sini. Oke, ini kita cari terus semuanya sampai bawah. Oke, ini saya sudah membagi berdasarkan selang kelas lewat warna, jadi nanti kita olah datanya lebih mudah karena kita akan mencari rataan dari nilai-nilai tersebut. Oke, yang pertama untuk selang kelas 104 112 kita akan mencari average atau rata-ratanya, berarti ini. Nah, ini jadi mudah. Dan ini kita string untuk keperluan nanti di standar deviasi supaya lebih mudah gitu, tidak melakukan pengambilan data lagi, jadi tinggal hanya ubah rumusnya. Oke, ini semuanya kita lakukan sampai bawah. Nah, ini kita sudah mendapatkan FK rataan dari setiap selang kelas yang ada. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi. Supaya mudah, kita geser saja ke kanan. Nah, ini kita hanya tinggal mengubah rumus yang tadinya average menjadi standar deviasi, atau rumusnya STDEV. Oke, ini kita ubah satu-satu semuanya sampai bawah. Oke, ini kita sudah mendapatkan nilai dari yang kita perlukan untuk membuat grafik faktor kondisi gitu. Ini udah ada FK rataan dan standar deviasinya. Jadi selanjutnya kita membuat grafiknya, itu pilih scatter. Oke, scatter. Dan kita masukkan select data, kita input datanya, di mana kalau X itu merupakan X SK, okay, dan Y merupakan FK rataan. Oke, kita oke, dan kita oke. Nah, ini kita sudah masukkan datanya. Selanjutnya kita akan menambahkan error bar di sini. Nah, error barnya kita hanya memerlukan garis yang vertikal, jadi kita harus membuang horizontalnya dengan apa saja. Oke, ini udah kita buang yang horizontalnya. Selanjutnya kita akan menganalisis error bar ini. Oke, ini pilih yang bot, yang direksinya bot, terus add style yang cat, lalu kita pilih error mode-nya yang custom, lalu kita specify by value. Nah, value yang positif dan negatif kita sama-sama masukkan nilai standar deviasinya. Oke, ini juga step dulu satunya, kita masukkan nilai standar deviasi dua-duanya. Setelah itu kita oke. Nah, ini sudah jadi, dan kita tinggal menyesuaikan tabel dengan aturan dari ITB. Nah, oke, ini kita sudah mendapatkan tabel faktor kondisi total untuk yang sudah disesuaikan dengan format IPB. Selanjutnya kita akan mencari faktor kondisi dari jantan dan juga betina. Caranya yaitu kita harus mengurutkan data ini berdasarkan jenis kelamin terlebih dahulu. Oke, kita sort lagi, kita akan sort. Ini kita urutkan berdasarkan dengan jenis kelamin. Dan ini karena saya mau analisis yang jantan dulu, berarti dari Z to A. Oke, nah ini sudah dari yang J dulu ya. Ini sudah berdasarkan J dulu semua jantan, lalu yang betina di bawahnya gitu. Untuk menganalisis yang jantan dulu, kita juga perlu mengurutkan dari panjang totalnya. Berarti kita harus mengurutkan ini berdasarkan, berarti kita blok sampai yang J doang.
Jadi semua ini kita blok, di situ kita short lagi. Oke, ini custom short berdasarkan panjang sekarang. Karena ini sudah D semua. Jadi biar urut. Oh, kita dari yang kecil ke besar. Nah, ini dari smallest to largest. Nah, oke, ini sudah mengurut ya dari jantan dan betina. Ini betina. Nah, ini kita sudah urut semua. Sudah dari yang terkecil. Selanjutnya kita melakukan analisis seperti ini lagi. Untuk jantan dan betina. Oke, ini udah dibuat semua dari faktor kondisi total dengan data rata-rataan dan standar deviasi ini dan diperoleh grafik yang seperti ini. Selanjutnya ini adalah faktor kondisi jantan, ini diperoleh rata-rataan dan standar deviasi, lalu diperoleh bentuk dari grafiknya seperti ini. Selanjutnya untuk FK betina, ini diperoleh seperti ini datanya dan diperoleh bentuk grafiknya seperti ini. Selanjutnya kita akan menganalisis distribusi frekuensi panjang dan hubungan panjang bobot tergantung yang berdasarkan dengan jenis kelaminnya. Ini ada jenis kelamin jantan dan ini ada jenis kelamin betina gitu. Nah, ini kita akan menganalisis DV dan HBP-nya. Oke, ini merupakan analisis pertumbuhan yang sudah jadi. Ini dari yang analisis data total. Ini dapatkan distribusi panjang yang tadi sudah kita hitung. Oke, terus ini adalah analisis pertumbuhan berdasarkan jenis kelamin jantan gitu. Ini kita dapat tabel distribusi panjangnya. Oke, selanjutnya adalah hubungan panjang bobot. Ini yang dihitung berdasarkan kelamin jantan. Ini kita dapat nanti lokalnya, dan ini B-nya, dan ini hubungan W sama dengan AL pangkat B. Terus ini ada interpretasinya, bahwa panjang yang mempengaruhi bobot itu sebesar 2,4454. Oke, selanjutnya, ini ada tabel sidik ragam. Kita mendapatkan F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi, gagal tolak kanal atau terima satu, di mana panjang mempengaruhi bobot apinya. Selanjutnya ini kita uji T untuk mengetahui T hitung dan T tabel, mendapatkan kesimpulan T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga disebut volumetrik. Karena B-nya kurang dari 3, jadi ini adalah volumetrik negatif, di mana pertumbuhan panjang lebih dominan. Ini merupakan grafik dari hubungan panjang dan bobot di kelamin jantan. Oke, ini kelamin betina sama seperti jantan. Oke, caranya sama, melakukan analisisnya. Ini merupakan tabel distribusi panjang. Oke, terus ini hubungan panjang bobot diketahui semacam ini W-nya dapat B sekian dan A-nya ini. Jadi persamaan W-nya ini dan interpretasinya itu panjang akan mempengaruhi pertumbuhan bobot sebesar 2,3825. Selanjutnya dapat kesimpulan dari tabel sidik ragam F hitung lebih besar daripada F tabel sehingga panjang akan mempengaruhi bobot. Lalu pada kesimpulannya ini ada T hitung dan T tabel. T hitung lebih besar daripada T tabel sehingga ini alometrik dan B-nya kurang dari 3, jadi alometrik negatif gitu. Nah, artinya pertumbuhan panjang itu lebih dominan. Dan ini didapatkan grafik hubungan panjang dan bobotnya. Untuk FK tadi saya terdapat kesalahan karena untuk FK jantan dan betina itu harusnya menggunakan A sama B dari masing-masing data gitu. Karena tadi didapat di jantan itu hanya sekian, 0,02 dan B-nya 2,4454, sehingga untuk di FK kita harus mencari lewat pakai A sama B yang sesuai. Lalu sama di betina juga begitu, harus menggunakan A sama B yang sesuai. Jadi ini tadi saya analisis ulang yang sebelumnya salah. Jadi sudah dapat grafik dari faktor kondisi. Selanjutnya ini juga ada grafik faktor kondisi jantan. Oke, ini total. Oke, seperti itu tutorial perhitungan atau analisis data pertumbuhan ikan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf masih banyak kesalahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.